Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasto Tias Harjadi SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Girimarto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Girimarto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan berkumpul di aula dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena telah mengganggu waktu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semua tersorau dalam kegiatan ini mendukung kami, saya dan Bu Heni dalam kegiatan program guru penggerak angkatan 9. Di sini izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima kegiatan inti, dan yang keenam refleksi, ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu dan mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa, mohon kepada Bapak Samsul berkenan untuk memimpin doa agar kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Kepada Bapak Samsul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Girimarto, juga Bapak Ibu Guru semua. Mari pada siang hari ini kita bersama-sama menunjukkan pengalaman yang akan kami. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diseminasi aksi nyata positif pada siang hari ini bisa menjadi nilai ibadah bagi kita, tidak sia-sia, dan juga bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kita dan sangat berkah di kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa jalan anfusana wa la nabiyana wa rahmatullahi wa khasirin wa qulna bisyukrina wa dari ahadin kana lakukan dan rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina haqqa wa sunnati wa arina lakum wa warzuqna min qawlina la tu'akhirna bismina wa ta'ala rabbana wa alaina sallallahu alaihi wa ala min qawlina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa rabbana wa qina warhamna wa ansurna ala qawmil kafirin. Allahumma qul lana wa walidayna wa rahmana kama rabbana saghira wa qina nas'aluka salamatan bihi wa zaidatan bihi wa barakatan bihi ya taubatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sanju untuk acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu semua, kami mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dian beserta Ibu Heni yang kesempatan kali ini akan memaparkan aksi BPJD. Bapak Ibu guru yang membersamai kegiatan pada siang hari ini, matur nuwun atas partisipasi dan semoga ini menjadi berkah semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga hari ini kita mencoba menaikkan level dan kelas diskusi kita. Biasanya hibah siswani sing nakali sapa kesana kemari diceritane tanpa ada solusi. Nah, hari ini insyaallah kita akan mencoba mendiskusikan, membicarakan hal yang terkait dengan tugas serta fungsi kita sebagai pendidik. Bapak Ibu sekalian, memang di awal saya matur dengan Bu Weni dan Bu Dian untuk diawali tanpa harus menentukan karena memang mulai jam 1, yaitu jam 1 itu saja setengah 4 baru selesai. Dan nek mundur tunggu bangunannya, nah dari ke sini ya nanti akhirnya malah selesainya di luar dari jam. Sehingga nanti akan mungkin ibu yang punya kepentingan selainnya akan repot dengan waktunya, sehingga saya minta untuk dimulai dan nanti mungkin sambil menonton kita nasi ini pada Bu Dia dan Bu ini adalah
salah satu bukti komitmen dari seluruh warga Semanggi Kalimantan senantiasa mendukung kegiatan dan ini juga siapapun nanti sebenarnya kami mohon yang memiliki kegiatan kebudayaan akan berharap yang punya potensi, yang punya kesempatan monggo untuk ikut, ya kesempatan mendaftar untuk daftar sebenarnya mendaftar sih buka tombol dari atau yang penting ikut nggak usah membayangkan semangat sih mungkin dengan bayarin ini masuk bukan saya ini berarti namanya alun bayang sih diingatkan untuk peringatan potensi dan ini menurut sekalian beberapa yang saya sampaikan terkait dengan informasi satu tadi terkait dengan penilaian kinerja D4 yang mulai harus dipersiapkan, yang kedua terkait dengan disepakati nanti mohon tolong untuk senantiasa membuka istilahnya wawasan secara referensi informasi yang disepakati untuk kita bisa saling berbagi. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasto Biasanjung atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu berupa penyampaian materi tentang budaya positif dan diikuti dengan sesi diskusi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Heni. Kepada Ibu Heni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kedatangannya kemari untuk membersamaikan saya dan juga kemudian dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif program Guru Penggerak Amal Kesembuhan. Sebelumnya nanti ini agak belum ini Bapak Ibu. Mohon untuk dimaklumi karena memang ini baru kali pertamanya saya untuk berdiri di sini kemudian menyampaikan tentang apa yang kami peroleh dari kegiatan Guru Penggerak. Untuk tujuan diseminasi hari ini itu adalah untuk menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas di SMA 1 Kalimantan. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam sesi acara selanjutnya atau materi kita selanjutnya, saya minta tolong untuk Bapak Ibu Guru untuk berdiri di tengah-tengah di sini. Kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu agar kita bisa fokus ke dalam kegiatan kita hari ini. Monggo Bapak Ibu. Gimana ya? Berikan uang Bapak Ibu. Nanti akan kita tayangkan video. Nah itu nanti video itu nanti untuk hasil kita hari ini ya, biar kita tertib dan
kita kaitkan dengan apa yang ada di sekolah kita. Nah, di situ apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu tentang budaya positif itu apa? Kebiasaan baik. Mungkin ada lagi? Mungkin Bapak Ibu. Kebiasaan yang bermanfaat. Betul sekali Pak Budiman. Pilpresnya nanti ya Pak ya. Mungkin ada yang lainnya. Nah, di sini budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga tanggung jawab. Pada diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan dari paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah keyakinan kelas, kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Jadi untuk keenam ruang lingkup ini kita dapatkan dari kegiatan kita dalam pendidikan guru pembeda. Untuk materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar di situ kita akan berkaca kembali kepada filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mempunyai beberapa filosofi, di antara yang pertama itu adalah menuntun. Jadi menuntun atau amroh adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pendidik ibarat petani. Jadi di mana seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang menanam benih jagung maupun benih padi. Ketika kita sebagai seorang guru menanamkan benih dengan di lahan yang subur, kemudian merawatnya dengan baik, maka akan tumbuh benih itu menjadi benih yang hasilnya maksimal seperti itu. Itu diumpamakan murid kita seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat anak, bahwa setiap anak itu adalah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi mereka itu mempunyai kodrat yaitu merdeka dan bermain. Merdeka di situ diartikan adalah adanya kemandirian dalam belajar, kemudian bermain dalam konteks lebih luas adalah berkarya. Jadi setiap anak itu bebas untuk bermain dan juga berkarya. Selanjutnya menghamba pada anak. Jadi setiap pembelajaran yang kita terapkan di sekolah, baik di kelas khususnya, itu kita sebaiknya selalu berpihak kepada anak, sehingga anak itu akan merasa senang dan nyaman ketika mereka mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi trisentra pendidikan, di mana dalam menerapkan atau membentuk sebuah karakter anak itu adanya kerjasama di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga di dalam sebuah keluarga. Dan yang terakhir yaitu penanaman budi pekerti terhadap anak, sehingga karena kita sebagai seorang guru alangkah baiknya kita menjadi tauladan yang baik untuk murid-murid, sehingga murid memiliki budi pekerti atau karakter yang baik. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu dalam berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin berkaitan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mempraktikkan tentang paradigma baru seperti itu.
Dan di sini adalah dengan coba terbuka. Mungkin kita mengambil Bapak dan Ibu ya, Ibu Heni. Mungkin monggo Bapak Ibu bisa maju ke depan. Tidak perlu saya tunjuk ini secara lama-lama. Monggo silakan berdua maju ke depan untuk mempraktekkan tentang kontrol diri, yaitu coba terbuka. Itu monggo mungkin Pak Fendi sama Pak Doni mungkin deh. Silakan Pak Doni dan Pak Fendi. Yang ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh, berpasangan. Monggo silakan. Oke, Bu Risma, silakan Bu Risma. Ini yang mau berperan, yang mau tangan silakan. Oh, panjenengan Bu Risma. Baik, berarti tugasnya Pak Fendi adalah bagaimana caranya Pak Fendi supaya Bu Risma itu membuka kepala tangannya. Pak Fendi bisa menghardik, Pak Fendi bisa merayu, Pak Fendi bisa dengan cara marah-marah. Yang penting bagaimana Bu Risma itu bersedia untuk membuka kepala tangannya. Monggo silakan mulai. Selamat siang Bu Risma. Tadi salah, tapi saya tidak akan menghardik Bu Risma, tidak akan memaksa. Saya hanya akan meminta Bu Risma untuk membayangkan orang yang dicintai di rumah. Siapa yang Ibu bayangkan? Namanya? Saka. Bisa diceritakan seperti apa Saka? Saka ini anak bonus, anak saya yang luar biasa aktif dan menyenangkan. Seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu terhadap Saka seperti apa? Luar biasa, saya Kak Rido. Jadi istilahnya kalau Bu Risma itu bisa melakukan apapun untuk Saka gitu ya. Betul. Oke. Jadi bisa langsung saya eksekusi Bu. Gitu. Jadi tadi tujuan utama saya adalah saya akan meminta Bu Risma untuk membuka tangannya, genggaman tangannya. Jadi begini Bu, jika Bu Risma mau membuka tangan, maka insya Allah tadi Mas Saka akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Jadi hanya dengan melakukan membuka tangan, Ibu akan mewujudkan anak Ibu yang bernama Saka itu menjadi orang yang sukses. Karena ketika Ibu membuka genggaman tangan itu, insya Allah anak Ibu Saka akan menjadi orang sukses. Karena dari sini saya akan mendoakan semoga Saka menjadi orang yang sukses. Mana Bu, mau kan Saka menjadi orang yang sukses? Mau Kak, tapi kalau dengan membuka tangan saja nggak bisa Pak. Harusnya bisa. Mana bisa? Saya masih belum tahu Pak. Karena ketika Ibu membuka tangan, Ibu akan melihat masa depan Saka bisa. Masa depan Saka. Nggak ada. Oh gitu Bu. Bisa salaman dulu Bu. Salamannya begini Bu. Coba salaman dulu. Oke, ternyata aneh ya. Berarti Bu Risma sebenarnya saya ya sekali. Kira-kira kalau Bu Risma itu berdoa kalau berdoa itu biasanya seperti apa posisi ketika berdoa? Jujur, tidak boleh berbohong ya. Ketika Ibu berdoa sholat itu seperti apa gerakannya? Tidak boleh bohong, kalau bohong dosa besar. Coba gerakan berdoa ketika Ibu Risma sholat ini harus benar seperti yang pernah dilakukan. Iya. Sudah berhasil ya Bu? Salaman dulu Bu. Semoga
ibu dan keluarga sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampun. Oke, terima kasih untuk Pak Haji dan juga Namun sebelumnya bagi Bu Risma dan juga Pak Fendi ya, tadi Pak Fendi itu berusaha untuk bagaimana cara Bu Risma untuk menggunakan kepala tangannya. Nah, dari kejadian tersebut, kira-kira yang pertama, apakah Anda dari tadi yang membuka kepala tangan Anda tadi ya, berarti Bu Risma di sini. Apakah Bu Risma membuka kepala tangannya? Mengapa Bu Risma akhirnya membuka kepala tangan Risma? Mungkin Bu Risma karena dia ada kepala anak saya. Terbuka. Jadi karena ya kalau yang kita berdoa ya nggak mungkin dengan kepala tangan. Itu sudah ada. Nggak tentu. Terima kasih Bu Risma atas pendapatnya ini. Jadi dari kejadian tersebut sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Apakah di situ adalah Pak Fendi atau Bu Risma? Pak Fendi atau Bu Risma? Kita pada Bu Risma. Kebanyakan jawaban di sini Bu Risma. Berarti kalau di situ, kenapa Bu Risma menjadi pemegang kendali? Mungkin Bapak Ibu ada yang punya alasannya. Karena yang punya tangan Bu Risma. Jadi di situ bisa kita simpulkan ya, bahwa siapa yang memegang kendali dalam kegiatan ini adalah diri kita sendiri. Jadi di situ kaitannya dengan paradigma perubahan. Jadi siapakah yang akan menjadi kontrol dalam diri itu adalah kita sendiri. Jadi apapun bentuknya ataupun misalkan kita sebagai guru itu memberikan kendali kepada murid-murid kita, tetapi kalau murid kita itu tidak mempunyai kontrol dalam dirinya, itu akan sia-sia saja. Nah di situ bagaimana kita itu bisa mempunyai atau anak itu sadar akan kendali dalam dirinya. Baik, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini menurut paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, beliau itu meluruskan miskonsepsi yang telah ada, yaitu ilusi tentang guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah dari situ karena adanya miskonsepsi, jadi perubahan paradigma stimulus respon itu bagaimana kita menjadikan sebuah kontrol seseorang. Jadi dari mana di situ stimulus respon itu meliputi yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang berpikir atau bahkan saya sendiri. Saya sendiri itu kalau misalnya mengajar di kelas itu kadang saya masih menganggap bahwa anak-anak itu masih dalam kendali saya. Begitu juga harapan kepada anak-anak itu adalah harapan yang sebenarnya yang saya inginkan. Tetapi ternyata itu semua salah. Yang pertama itu kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat tujuan gagal dan juga model berpikir menang atau kalah. Nah dari pendapat seperti itu, kita akan mencoba untuk melakukan perubahan paradigma di mana itu nanti akan mewujudkan teori kontrol. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda, bahwa setiap anak
itu pasti kebutuhannya itu adalah berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan semua orang perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Serta yang terakhir adalah model berpikir menang dan menang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin dari kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa disiplin? Apa Pak dan Pak Mengingat? Sesuatu berbuat, ya, berbuat sesuai aturan. Mungkin dari dua titik. Taat pada aturan. Oke. Nah, di sini disiplin itu merupakan bisa kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bar, Pak Budiman, dan Bu Yati. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kemudian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dan kesimpulannya adalah disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebajikan. Dan di sini nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Dessler mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan atau motivasi, dan nilai-nilai kebajikan itu ada pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia sejatinya itu ada dua, yaitu motivasi eksternal yang berasal dari luar dan juga motivasi internal yang berasal dari dalam. Di mana motivasi eksternal tersebut adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi di situ ada ketakutan. Jadi takut untuk dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Karena apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi anak itu ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau bisa dikatakan pengen hadiahnya. Kemudian dari situ kita ingin mengubah dari motivasi eksternal tersebut menjadi motivasi internal. Karena motivasi internal itu sendiri adalah tujuan dari disiplin positif, di mana untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Misalnya di situ, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita bisa mengubah mindset dari anak-anak itu nanti dari motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Poin berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di situ ada dua gambar. Nah, kira-kira nilai kebajikan apakah yang muncul? Misalkan di gambar yang pertama ini, kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul di sini? Oh Pak, Bu, jadi kegiatan 5S yang sering kita lakukan di depan gerbang, kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul? Disiplinan. Keharmonisan, apa Pak? Disiplinan. Kedisiplinan, sopan santun,
rasa hormat. Kalau gambar yang kedua, ini adalah kegiatan sholat berjamaah, ketaatan. Ada yang lain? Keimanan, ketakwaan. Nah, jadi di situ di gambar yang pertama, seperti yang sudah disampaikan ya tadi, itu merupakan sebuah nilai sopan santun, di mana kita di sekolah ini menerapkan 5S, di mana 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua itu tentang nilai ketakwaan atau nilai ibadah kita kepada Sang Pencipta, seperti itu. Berikutnya adalah diagram budaya positif. Di sini untuk membentuk sebuah budaya positif itu dimulai dari adanya peraturan kelas. Kemudian di dalam peraturan kelas itu semakin meluas menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian meluas lagi menjadi lingkungan yang positif, dan seterusnya itu dia akan membentuk sebuah budaya positif. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin terbesit di situ. Kenapa kok enggak hanya peraturan saja? Biasanya di sekolah itu ada peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Nah di situ kenapa kalau kita itu harus membuat sebuah keyakinan kelas? Itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Kadang ada yang terbesit, anak itu bilang peraturan itu untuk silanggar, seperti itu. Jadi kita mengembalikan lagi bahwa lebih ke mendalam untuk keyakinan kelasnya adalah di mana anak itu akan meyakini apa yang sudah mereka mensepakati bersama dengan guru mereka. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut dosen, itu suatu keyakinan memotivasi seseorang. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kesepakatan kelas tidak hanya peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam membentuk sebuah keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada serangkaian dari peraturan kelas yang ada. Nah, di sini bagaimana kita bisa menciptakan sebuah keyakinan kelas dari peraturan-peraturan kelas yang ada. Misalkan di situ, di poin yang pertama, itu adalah dilarang menaruh barang sembarangan. Kira-kira kalimat positif apa dari peraturan kelas tersebut? Biasanya kalau kalau kalimat positif itu berarti lawan dari kalimat negatif. Nah, dilarang itu termasuk dalam kalimat negatif. Mungkin seperti itu Pak Fendi, Bu Rita, Bu Anda. Ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira agar itu jadi kayak membuat sebuah keyakinan kelas itu contoh dalam kegiatan yang positif. Nah, kira-kira kalimat positif jadi dilarang menaruh barang sembarangan itu nomor.
menempatkan barang pada tempatnya, mengembalikan barang pada tempatnya. Kemudian untuk nilai dari kalimat positif tersebut apa? Disiplin, tanggung jawab, apa berarti? Kerapian. Kemudian untuk yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kalimat positifnya? Bersikap baik kepada orang lain. Nilai kebajikan yang muncul berarti saling menghargai. Kemudian yang ketiga, dilarang terlambat. Kalimat positifnya datang tepat waktu. Nilai kebajikan yang muncul disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kalimat positifnya saling menyayangi. Mungkin ada lagi yang lain? Berperilaku baik. Kira-kira keyakinan kelas yang muncul apa? Toleransi bisa, kasih sayang. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira kalimat positifnya yang bagus apa ya Pak? Hindari narkoba. Ada lagi, tapi hindari itu masih kalimat negatif ya? Sayang buku. Jadi narkoba apa lagi? Gimana Pak Uji? Apa Pak? Jaga kesehatan. Nah kira-kira nilai kebajikan yang kedua apa? Hidup sehat, kesehatan berarti. Kemudian dilarang menerobos antrian. Gimana? Antri. Tertib sesuai antrian. Nilai kebajikan yang ketujuh ketertiban. Kemudian yang terakhir dilarang merokok. Sayangi dompetmu. Nilai kebajikan yang ketujuh kira-kira kesehatan. Nah dari peraturan kelas tadi menjadi kalimat positif ya tadi kembalikan barang pada tempatnya, kemudian hidup rukun bersama teman, hadir ke sekolah tepat waktu, kemudian bisa saling menjaga kesopanan di lingkungan sekolah, menjaga pola hidup sehat tanpa narkoba. Itu mungkin masih ada kalimat negatifnya ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau budayakan tertib. Kemudian menjaga lingkungan tanpa rokok atau jaga paru-paru, sayangi paru-paru. Nah di situ di poin yang pertama untuk nilai kebajikan yang dituju adalah bertanggung jawab. Kemudian yang kedua saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu. Itu nilai kebajikan yang dituju adalah komitmen, lebih kepada komitmennya. Mungkin itu keliru. Kemudian berikutnya adalah keamanan atau saling menghormati. Kemudian ya menjaga pola hidup sehat tanpa narkoba. Nilai yang dituju adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau tertib. Itu untuk nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan menjaga lingkungan tanpa rokok atau sayang paru-paru tadi. Itu adalah nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan menghormati orang lain. Kenapa menghormati orang lain? Karena rokok itu juga cenderung untuk membahayakan orang lain juga.
Selanjutnya Bapak Ibu yang pangapunten di Bapak Ibu silahkan berdiskusi terkait dengan keyakinan kelas. Jadi mohon nanti kepada Bapak Ibu membuat sebuah kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 orang. Kemudian setiap kelompok membuat minimal 10 peraturan kelas. Kemudian dari peraturan kelas yang dibuat, buatlah menjadi kalimat positif dan tentukan nilai kebajikannya. Kemudian dengan catatan setiap keyakinan kelas yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan murid dan kerjakan hasil diskusi tersebut di kertas plano agar lebih menarik untuk pembagian kelompoknya dengan do re mi fa sol la gitu. Monggo dari Pak Daryanto. Kemudian Pak Sonsu. Do re mi fa sol la. Terus kembali lagi do re mi fa sol la. Pak Ratno nomor berapa? Pak Anto. Pak Sukidi Jo, Pak Dodo, Pak Jarko, Pak Eko, Bu Wahyuni, Bu Wadi, Bu monggo silakan bergabung dengan do re mi do re mi fa sol la. Monggo Bapak Ibu untuk berkelompok sesuai dengan apa yang tadi diucapkan. Menjadi satu ya, sesuai dengan kelompoknya. Nanti kami akan memberikan waktu 15 menit. Itu silahkan Bapak Ibu memikirkan 10 peraturan kelas yang biasanya muncul. Setelah itu dari 10 peraturan kelas tersebut, kemudian silakan Bapak Ibu cari kalimat positifnya. Setelah itu dicari juga nilai kebajikan yang akan muncul. Nah, dari ide-ide tersebut silahkan Bapak Ibu tuangkan ke dalam kertas plano. Silahkan mau dihias atau diberi apapun di situ sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu semua. Begitu ya? Mungkin ada pertanyaan? Betul ya? Silahkan untuk berdiskusi.
alasannya banyak karena kan bawa bekal. Mbak, tadi anak-anak yang kelas. Kalau tidak, peraturan kelas, ya kalimat positif, nilai kebersihan. Ya betul. Kita mau bicara? Memberi gelas nggak keluarin, memberi izin gelas nggak. Meminta. Meminta izin dilakukan. Bapak Ibu, apakah ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh untuk presentasikan hasilnya ke depan. Untuk kelompoknya Pak Putra, Pak Jatko dan juga Buni. Aku tak jenguk panggil konon nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua izinkan menyampaikan budaya positif dari kelompok MI. Kata kelas 1 tidak terlambat, 2 tidak gaduh, 3 tidak membuang cemar, 4 tidak membuang sampah sembarangan, 5 dilarang makan minum saat pelajaran, 6 dilarang kolek, 7 tidak boleh membolos, 8 tidak berkata jorok, 9 laksanakan tiket, 10 tidak berkelahi. Kalimat positif 1 datang tepat waktu, 2 fokus pada pelajaran, 3 saling menyayangi dan menghormati, 4 membuang sampah pada tempatnya, 5 makan minum pada waktu istirahat, 6 mengerjakan dengan kemampuan sendiri, 7 masuk dengan tertib, 8 berkata sopan, 9 melaksanakan tiket, dan 10 saling menyayangi. Nilai kebajikannya 1 kedisiplinan, 2 ketekunan, 3 toleransi, 4 kebersihan, 5 kedisiplinan, 6 kejujuran, 7 ketertiban, 8 kesopanan, 9 tanggung jawab, 10 kasih sayang. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok MI. Selanjutnya di kelompoknya Pak Sugiman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok RE. RE itu berarti 2 ya. Peraturan kelas dari diskusi kelompok RE, yang pertama tiket sesuai jadwal, yang kedua pakaian rapi, yang ketiga tidak boleh main HP saat pelajaran, yang keempat tidak boleh membuli, yang kelima tidak boleh makan
di kelas saat pelajaran. Yang keenam, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketujuh, tidak boleh berbohong. 8. Izin saat keluar kelas. 9. Tidak boleh membolos. Dan yang ke-10, tidak boleh terlambat. Dari peraturan kelas tersebut, kemudian kami simpulkan kalimat positif. Yang pertama, tiket sesuai jadwal. Yang kedua, pakaian rapi. Yang ketiga, saat KBM HP di silent. Yang keempat, menyayangi teman. Yang kelima, makan di kelas saat tidak pelajaran. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, jujur. 8. Izin saat keluar kelas. 9. Mengikuti pelajaran dengan baik. Dan yang terakhir, datang tepat waktu. Dari kalimat positif tersebut muncul nilai bajikan. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kasih sayang. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, tanggung jawab. Ketujuh, kejujuran. 8, disiplin. 9, tanggung jawab. Dan yang terakhir, disiplin. Nah, dari peraturan kelas, kalimat positif dan nilai bajikan, akhirnya kami tarik sebuah kesimpulan keyakinan kelas. Ada 4 keyakinan kelas dari diskusi tadi. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kasih sayang. Dan yang keempat, kejujuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B. Terus dari mungkin satu lagi dari kelompoknya Bu Lia, Bu Handa, Pak Eko, dan Pak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kami dari kelompok Pak akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada nilai positif. Nilai negatif. 1. Dilarang terlambat. 2. Dilarang masuk tanpa memberi salam. 3. Tidak boleh merendahkan sama siswa. 4. Tidak boleh merendahkan martabat guru. 5. Dilarang membuang sampah sembarangan. 6. Dilarang berbicara kotor. 7. Dilarang keluar kelas tanpa meminta izin. 8. Dilarang membuat gaduh di kelas. 9. Dilarang memakai pakaian tidak sopan. Dan yang terakhir nomor 10, dilarang bermain HP. Nah, baik, dari nilai negatif tadi kami menyimpulkan yang lain, kelompok lain dengan menggunakan satu kelompok kami sudah tahu begitu. Ya, kalimat positif
kami menyimpulkan keyakinan yang tujuh keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kedisiplinan, kedua, menjaga kesopanan di kelas, tiga, saling menghargai, empat, saling menghormati, sopan santun, kelima, menjaga kebersihan, enam, menjaga kesopanan, tujuh, menjaga kedisiplinan, delapan, menjaga ketenangan kelas, sembilan, menjaga kerapian berpakaian, dan yang terakhir, menjaga ketaatan dalam pembelajaran. Ya, ini tadi hasil diskusi dari kelompok Pak. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum jawab ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok ya, kelompok lah. Diskusikan tentang keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan kelas. 1. Dilarang terlambat. 2. Dilarang makan minum dan tidur di kelas KBN. 3. Dilarang berkata kotor, berkata jorok. 4. Dilarang membuli teman. 5. Dilarang menghormat dan narkoba. 6. Dilarang berpacaran dan berbuat asusila. 7. Siswa harus berseragam dan bersepatu bisa. 8. Dilarang membolos. 9. Dilarang membuang sampah sembarangan. 10. Dilarang melakukan kekerasan. Sisanya 1 bahaya. Dilarang bersolek berlebihan. Kelas 1 ya. Jadi kelasnya benar-benar. Kalimat positif yang kami simpulkan: 1. Gerakan tepat waktu. 2. Makan minum dan tidur saat jam istirahat. 3. Menjaga lisan. 4. Saling menghargai. 5. Hidup sehat tanpa minum dan narkoba. 6. Menjaga perilaku dan sikap. 7. Berseragam sesuai aturan. 8. Rajin masuk sekolah. 9. Membuang sampah pada tempatnya. 10. Berperilaku baik sesuai aturan. Dan 11. Berpenampilan rapi sesuai dengan aturan dan tidak bersolek. Nilai kebajikan yang kami simpulkan: disiplin, tertib, sopan santun, menghargai, toleransi. Halo. Halo. Lanjut. Nilai kebajikan ya: disiplin, tertib, sopan santun, toleransi, kesehatan, kesopanan, gaya hidup bersih, dan ketertiban serta kesederhanaan. Terima kasih dari kelompok lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok lah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu sehingga ada beberapa kelompok yang ingin presentasi dan kami larang. Untuk selanjutnya kita masuki materi yang selanjutnya, yaitu posisi kontrol. Bapak Ibu monggo silakan dinikmati video yang akan ditampilkan. Sebelum masuk ke posisi kontrol, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana menciptakan disiplin positif dan menggunakan unsur intelijen siswa. Dan dari situ kita kan tadi sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Lalu, apakah tidak ada anak yang menganggap keyakinan tersebut itu bagaimana? Seperti itu. Jadi untuk menunjukkan intelijen siswa, apakah itu dengan hukuman, penghargaan, atau ada
hukuman itu bisa mengakibatkan menyakitkan, rasa sakit jangka panjang, membenci, menyakiti diri sendiri, merasa tidak dihargai dan bersalah. Sedangkan jika hukuman dalam bentuk penghargaan itu akan menimbulkan sebuah ketergantungan, merusak hubungan dan juga mematikan kreativitas. Nah, di sini ada beberapa tindakan. Nah, itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tema kekerasan lu mau? Saya belum berikan jawabannya ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Zaman dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, jadi itu Bapak Ibu, mana yang termasuk dalam konsekuensi dan mana yang termasuk dalam hukuman. Kira-kira misalkan pada pelajaran olahraga ada anak yang terlambat, kemudian di situ misalkan Pak Jarko atau Pak Eko memberikan bahwa siswa tersebut untuk lari keliling lapangan. Kira-kira itu termasuk dalam hukuman atau konsekuensi? Karena dalam konteksnya di situ adalah pada pelajaran olahraga, berarti itu termasuk dalam konsekuensi. Kemudian misalkan ada anak yang datang terlambat ketika pelajaran saya, kemudian saya suruh push up. Kira-kira termasuk konsekuensi atau hukuman? Jadi begitu ya Bapak Ibu, antara konsekuensi dan hukuman. Gue telat akan ibadah haji. Kemudian berikutnya adalah identifikasi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sejatinya ada 5, di mana setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian berikutnya penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kira-kira di sini ada sebuah narasi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dimiliki pada narasi tersebut? Narasinya seperti ini ya Bapak. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, jawabannya Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, di sini Bapak Ibu silakan ditentukan kebutuhan dasar apa yang
diinginkan oleh Dimas. Menyetir mobil itu seru. Kebutuhan dasarnya apa itu? Kesenangan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan dasarnya berkumpul. Kebutuhan dasarnya ada ini ya Bapak Ibu. Ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup. Kebebasan. Ya. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Ya. Kemudian yang terakhir, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Langsung Mbak Bu Hedi. Ini jawabannya. Menyetir mobil itu seru, itu merupakan kesenangan. Kemudian dia bisa jalan-jalan, itu adalah cinta dan kasih sayang akan bersama dengan teman-temannya. Kemudian aku merasa bangga dan keren, itu penguasaan. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, itu adalah kebebasan. Ini lanjut langsung ke posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
kata ibu yang bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu berjumpa kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan suka lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan rasa tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan akan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa Ibu? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah,
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid menuju sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi itu tadi adalah sebuah video tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi mungkin salah satu atau mungkin beberapa itu yang sudah kita terapkan di sekolah ini ya. Di situ ada 5 posisi kontrol, di mana itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Di mana dalam penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu lebih ke perilaku kontrol negatif. Kemudian teman dan pemantau itu masuk dalam perilaku kontrol positif. Sedangkan untuk mengontrol diri sendiri itu sebaiknya kita memperlakukan untuk posisi manajer seperti itu. Berikutnya pembahasan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Lebih fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompok. Di sini
ada video kembali tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jameson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya Kak. Sudah lama nggak sih Kak? Kenapa hari itu? Itu Pak, lo banget. Masa aku bisa kayak komputer Pak? Ya aku marah Pak. Aku lagi kayak di depan kelas. Lo banget. Oh begitu. Ya pasti kamu menggunakan besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakai TK lah Pak. Lo banget. Saya udah buka dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Tapi kalau melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak. Saya diam saja Pak. Ya saya udah bilang. Masa saya dibutuhkan fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu jadi tidak lebih kegagalan. Hanya menurut. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah benar Pak. Saya pasti dari Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk pertahanan yang sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, belum marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya mau menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai perilaku itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa berlaku mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan berpikir mau apa gitu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu bisa jadi masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab aja Pak. Dan menjaga waktu. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat.
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menonjolkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang ingin katakan. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga eksekusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi video tentang segitiga distribusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang lain agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu penayakan keyakinan. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan di video nih Bapak Ibu di skrip malam. Kemudian untuk yang sesi yang terakhir yaitu kegiatan refleksi nanti akan dikirim oleh Ibu Heni di grup tim. Mohon nanti Bapak Ibu berkenan untuk mengisi. Kemudian untuk sesi yang terakhir yaitu kesimpulan, kritik dan saran. Kami harapkan monggo dari perwakilan Bapak atau Ibu ingin menyampaikan kritik dan saran untuk kami persilahkan 1 atau 2 malam monggo. Satu menit malam ya, langsung saja ya Mbak Dian dan Bu Heni. Bu Dian, untuk pelaksanaan diseminasi ini tadi sudah luar biasa, bagus banget ya. Untuk masuk refleksi dari kami untuk nggak ada kritik, sudah bagus kok, tidak ada kritik ya. Mungkin saran aja ya, mungkin untuk penyampaian di setiap sesi itu mungkin ada yang disarankan Pak Kepala tadi loh, ada guyon-guyonnya gitu, jadi tidak menuntut serius terus kayak gitu. Itu aja, kayaknya sudah bagus. Jadi mungkin ya dikasih jok-jok apalah gitu mungkin. Dan kendur-kendur gimana, tidak tekan gitu ya. Ya gitu, itu aja. Enggak semuanya sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi atas kebijaksanaan. Jujur saja Bu, ini kita berdua itu memang bawaannya tegang gitu. Karena memang baru pertama kali kita dihadapkan dengan Bapak Ibu guru di sini. Jadi bergejolak rasanya kayak gitu. Mungkin ada satu lagi untuk Bapak-bapak mungkin yang akan menyampaikan kritik dan sarannya untuk kami. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Mohon maaf, ternyata waktu kita melampaui waktu pulang ya. Kemudian jauh itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Bapak Ibu guru semua mendukung kami di sini dalam mendiseminasikan aksi nyata kami budaya positif pada program guru penggerak angkatan sebelumnya. Untuk menutup kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum